Selamat datang di Warta Katolik. Kali ini Warta Katolik menyampaikan tentang perjalanan gereja Katolik di Korea yang diambil dari buku Ensiklopedi Gereja tulisan Adolf Hagen SJ. Korea sudah ada orang Katolik sebelum negeri ini menjadi kerajaan tertutup pada akhir abad ke-16. Di antara tentara Jepang yang masuk Korea tahun 1592 terdapat seorang jenderal Jepang yang beragama Katolik dan seorang imam Jesuit. Pada waktu itu kurang lebih 200 orang Korea menerima iman Katolik. Tetapi baru pada tahun 1784 agama Katolik benar-benar dibawa masuk oleh orang-orang awam peserta misi diplomatik ke Beijing yang bertemu dengan para Jesuit di Istana Kaisar Tiongkok, lalu menerima pelajaran dan dibaptis. Mereka memulai pewartaan dan mendirikan gereja lengkap dengan uskup dan imam pilihan dari tahbisan mereka sendiri. Waktu seorang misionaris Tionghoa tiba di negeri itu pada tahun 1794, ia disambut 4.000 orang Katolik yang belum pernah melihat seorang imam pun. Vikaris Apostolik didirikan tahun 1831, tetapi tinggal tanpa vikaris selama beberapa tahun. Pada tahun 1857 umat Katolik sudah berjumlah 15.000 orang. Pada abad ke-19, 4 kali terjadi penganiayaan kejam yang memakan banyak korban. Dalam penganiayaan itu, yang terakhir saja pada tahun 1839 sampai 46 dan pada tahun 1866 lebih dari 10.000 orang beriman mati sebagai martir. Kebebasan beragama baru diberikan pada tahun 1883 waktu Korea membuka pintu bagi dunia luar. Gereja Katolik perlahan-lahan mengalami kemajuan tetapi dilampaui oleh sending Protestan. Sejak Perang Saudara tahun 1950 sampai 1953, tidak ada berita yang pasti mengenai kehidupan 50.000 orang Katolik di Korea Utara yang dianiaya oleh rezim komunis sejak 1948. Semua uskup dan imam, 96 orang, dibunuh oleh kaki tangan diktator biadab Kim Il-sung. Sejak tahun 1666, gereja Korea Selatan berkembang paling cepat di dunia dan berlipat 2 dalam waktu 10 tahun saja. Umat Katolik ini bersemangat tinggi membuka proyek-proyek sosial untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, khususnya mereka yang mengungsi dari Korea Utara sekitar 35.000 orang Katolik, tetapi juga korban urbanisasi pesat dan atau rezim militer yang keras serta represif. Para uskup menjadi pembela hak asasi seluruh rakyat. Gereja Korea merupakan umat Katolik yang paling vital di Asia. Umat Korea bangga atas imannya dan dengan semangat besar memberi kesaksian dalam hidup sehari-hari. Banyak orang awam memperdalam iman dalam kursus tentang iman pada malam hari. Uskup Ji yang dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atas tuduhan palsu menghasut rakyat dibebaskan pada bulan Februari 1975. Panggilan untuk hidup membiara dan imamat sangat subur. Misionaris Korea bekerja di Papua Nugini, pertapaan Naris Korea bekerja di Papua Nugini, pertapaan Benediktin di Waikwan dihuni 100 rahib. Pada tahun 1989 dirayakan Kongres Ekaristi Internasional yang ke-44 di Seoul dengan pokok Kristus Damai Kita. Pada kesempatan itu Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Korea untuk kedua kalinya. Pada perayaan 200 tahun Gereja Korea pada tahun 1984, Paus sudah menyatakan
103 martir Korea sebagai orang kudus. Umat Katolik 2,5 juta, umat Protestan 7,7 juta, dan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Vatikan, Korea Utara kurang lebih ada 10.000 orang Katolik disembunyikan. Di Pyongyang terdapat satu gereja Katolik yang terbuka. Demikianlah sekilas tentang gereja-gereja di Korea.